Hingga 12 November 2020, total kasus positif COVID-19 di tanah air mencapai 452.291 kasus. Fakta bahwa laju penularan virus corona masih tinggi pun tidak terbantahkan. Hingga kini, tidak ada satupun yang tahu kapan pandemi akan berakhir. Kabar baiknya jumlah pasien sembuh juga terus meningkat. Namun tetap saja, seperti kata pepatah, mencegah lebih baik daripada mengobati. Pemerintah pun gencar mengajak warga tetap disiplin protokol kesehatan, sambil memperhatikan 3 hal penting, yakni memegang teguh iman, menjalankan kehidupan yang aman, dan tetap menjaga imun. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Ya, pemerintah sebut angka pasien terkonfirmasi virus corona sebulan terakhir turun, bahkan prosentasinya mencapai 40%. Namun jangan sampai kendor protokol kesehatan, good people. Selalu iman, aman, dan imun demi cegah COVID-19. Dan seperti apa programnya? Bersama saya sudah ada Bapak Troy Pantau, Ketua Sub Bidang Sosial Masyarakat, Komunikasi Publik Satgas Penanganan COVID-19. Selamat siang, Pak. Selamat siang, sehat, Anggi. Terima kasih Pak sudah datang ke Selamat Siang Indonesia. Iya. Pak, tapi ini kalau kita mau langsung aja, implementasinya seperti apa sih Pak? Iman, aman, dan imun. Karena kan kalau dilihat faktanya masih banyak nih warga yang abai dengan protokol kesehatan. Iya, kita perlu ketahui bahwa tidak terasa ya sudah 8 bulan COVID ini melanda ya di negeri kita. Dan negara-negara lain juga sudah berupaya, termasuk di Indonesia. Tetapi memang sampai saat ini obatnya belum ada. Dan vaksin juga masih di dalam taraf persiapan. Iman, aman, imun itu bicara satu kesatuan bahwa setiap warga negara harus meningkatkan kewaspadaannya ya di dalam memakai masker, ya itu protokol kesehatan sebetulnya, memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan juga harus mencuci tangan pakai sabun dengan air yang bersih. Jadi iman, aman, imun itu satu kesatuan. Dan itu yang terus-menerus kami dari Satgas Penanganan COVID-19 bersama dengan pemerintah selalu mengingatkan kepada masyarakat lewat berbagai upaya. Sebenarnya itu terdengarnya simpel, tapi kadang suka abainya di situ. Salah satunya mungkin ini kalau kita lihat masih banyak warga tuh terkonfirmasi COVID, tapi nggak ada gejala, Pak. Kadang-kadang kita kalau berinteraksi sama orang nggak tahu ini orang 100% sehat atau enggak. Nah, sejauh ini kan pemerintah sendiri sebenarnya sudah meluncurkan 3T. Perkembangannya sudah sejauh apa, Pak? Baik, saya mau coba melanjutkan sedikit yang soal iman, aman, imun itu sebelum masuk ke 3T ya, Anggi ya. Jadi iman ini berbicara tentang bahwa kita semua harus meningkatkan ketakwaan kita. Jadi ini masalah ibadah ya. Kita harus benar-benar beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, ini betul-betul harus dimiliki ya, spirit. Jadi nggak cuma parnonya aja. Betul, karena kenapa? Karena banyak orang yang merasa kemudian ketakutan, panik dan sebagainya, lalu lupa berdoa, kan? Meningkatkan keimanannya. Nah, kemudian aman itu bicara soal apa? Keamanan kita di dalam perilaku sehari-hari. Jadi kita harus mengubah gaya hidup kita. Kita harus pakai masker terus-menerus kalau misalnya kita bepergian, ya. Kemudian apa? Kalau pakai masker mesti yang benar tuh, Anggi itu. Jangan dipelorotin ke bawah misalnya begitu. Benar begitu. Lalu kemudian benar-benar kita harus jaga jarak dan menghindari kerumunan. Banyak kasus karena nggak jaga jarak, kemudian masker dibuka. Nah, orang-orang yang OTG ini kemudian menularkan kepada kita. Nah, kemudian apa? Kita harus kembali lagi gaya hidup bersih, cuci tangan yang bersih, terus-menerus ya kita diingatkan pakai sabun dengan air yang mengalir. Nah, konteks 3T, testing, tracing, treatment itu dilakukan untuk beberapa hal, yaitu kalau misalnya ada orang yang bergejala, maka kemudian perlu dilakukan testing, begitu kan ya, ya harus diketahui nih gitu ya. Kemudian juga di tracing. Jadi ini kontak eratnya dengan siapa saja, begitu kan ya, supaya nanti tidak terjadi penyebaran virus ya. Kemudian di treatment tentu saja pengobatannya seperti apa, dan kalau harus diisolasi maka harus isolasi secara tepat. Apakah kemudian harus di tempat perawatan kesehatan, di rumah sakit dan sebagainya, atau orang tersebut bisa isolasi mandiri. Nah, kadang-kadang kan ada stigma, Pak. Kalau kita lihat 8 bulan ini mereka yang terpapar COVID
terkadang punya rasa ketakutan diasingkan. Nah ini pemerintah sendiri gimana Pak? Mengajak warga supaya bisa aktif berpartisipasi dalam testing dan juga tracing. Iya, jadi stigma itu memang terus-menerus kita sampaikan kepada masyarakat supaya jangan memandang orang yang terkena COVID-19 ini sebagai orang yang harus dijauhi. Jadi justru harus diberikan support secara moral, secara psikologis begitu kan ya. Karena semakin kuat dukungan ya dari lingkungannya, orang-orang terdekatnya, semakin meningkatkan imunitasnya itu lebih cepat dan tingkat kesembuhan juga semakin baik. Dan itu sudah ada penelitian secara psikologis begitu. Jadi termasuk juga kemudian kalau terkena COVID itu, kemudian jangan merasa, saya harus diam aja gitu ya. Jangan, sebaiknya disampaikan dan dilaporkan supaya melindungi orang-orang yang sekitarnya sehingga mereka juga dites. Nah, kalau dites mereka tidak bergejala, puji Tuhan kan berarti kan tidak masalah. Tapi kalau misalnya bergejala harus ada treatment yang harus dilakukan. Sebenarnya berarti kalau gitu ujung-ujungnya baliknya ke diri sendiri, bukan karena takut dijauhin, tapi untuk melindungi sekitar gitu kan Pak. Dan yang kami lakukan adalah kemudian kami melakukan sosialisasi kepada masyarakat dengan bahasa yang mudah dimengerti, Anggi gitu, ke daerah-daerah ya, di RT RW, kemudian dengan instansi setempat supaya masyarakat tidak khawatir melakukan 3T tersebut. Mencegah lebih baik daripada mengobati ya Pak. Betul sekali. Meskipun nih Pak, kita masih sering mendengar sekarang angka pasien COVID yang sembuh semakin tinggi gitu kan ya Pak. Dan kalau Bapak lihat sendiri masih ada sebetulnya harapan mereka yang terpapar COVID masih bisa sembuh. Kira-kira himbauannya apa nih Pak kepada warga supaya bisa tetap waspada selama pandemi ini? Iya, baik. Jadi mau tidak mau memang kita semua harus betul-betul meningkatkan kewaspadaan kita dengan cara pakai masker ya. Betul-betul kita pergunakan masker ini secara benar ya. Apalagi kalau kita bertemu dengan orang ya. Penularan sering terjadi ketika kita bertemu dengan orang, lalu kemudian kita membuka masker kita. Nah, hati-hati pada saat kita makan. Nah, membuka masker lalu kita ngobrol, kita nggak kenal orangnya lalu kita bisa ketularan. Kedua, jaga jarak. Kita harus menghindari kerumunan. Jadi betul-betul distance ya, jarak ini 1,5 sampai 2 meter nggak apa-apa. Ngomong lebih baik lebih keras sedikit, tapi kita pakai aman. masker, tapi aman. Amannya dapat. Cuci tangan yang bersih. Pakai sabun ya, kemudian bisa pakai hand sanitizer. Kemudian apa? Tingkatkan kebugaran tubuh kita, makan makanan yang bergizi, asupan minuman yang cukup, lalu berjemur. Siap. Ya. Olahraga, istirahat yang cukup. Siap, betul. Hati yang gembira juga, Anggi. Hati yang gembira adalah obat. Hati yang gembira adalah obat. Baik, terima kasih sekali Pak Troy. Mudah-mudahan ini masyarakat Indonesia bisa semakin lebih aware lagi untuk menjaga kesehatannya. Ya, baik good people, itu tadi perbincangan saya dengan Troy Pantau, Ketua Sub Bidang Sosial Masyarakat Komunikasi Publik Satgas Penanganan COVID-19. Ingat good people, jangan sampai kendor protokol kesehatan. Karena meski angka pasien sembuh naik, bahaya penularan virus corona juga masih tinggi. Tetap disiplin protokol kesehatan, terapkan 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan dengan sabun. Saya Anggi Pasaribu undur diri. Selamat siang Indonesia. Pak, terima kasih banyak. Terima kasih. Terima kasih ya.